Selamat malam, Pak Suyoto. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam juga Ibu Anas. Alhamdulillah malam hari ini baik-baik saja. Oh baik. Wah, ini malam ini malam-malam tetapi masih tetap Semangat. sehat ya Pak ya? Ya, Tetap semangat. ya, sehat Baik ini semangat. Pak, kemarin kan kita sudah melakukan perbincangan yang melalui WA nih. Kira-kira apa sih sebenarnya yang akan Bapak bahas kali ini? Oh iya Bu. Bisa diceritakan gitu Pak? Iya Bu, terima kasih. Saya dari awal sudah punya unek-unek dan keluh kesah yang terpendam, dan saya coba untuk sharing dan berbagi dengan Ibu tentang permasalahan saya di kelas saya saat mengajar, di mana saya mempunyai permasalahan yang menurut saya ini agak riskan karena berkaitan dengan dari masyarakat juga dari siswa tentang sebuah anggapan yang mana saya di sini adalah wali kelas 5. Sebelumnya saya adalah wali kelas 3, di mana kelas 3 itu masih anaknya masih jelia, itu masih ibaratnya itu masih lugu-lugunya, jadi tidak terbawa sebuah anggapan yang tidak oleh masyarakat. Namun setelah saya menginjak di kelas 5 pada tahun ini, saya ada aura beda saat saya menghadapi siswa anak didik saya sendiri, dan saya juga dapat teguran dari rekan sejawat bahwasanya ada masyarakat yang kurang sreg dengan hal-hal yang dilakukan atau perilaku yang dilakukan oleh guru, dan semoga itu bukan saya, tapi saya mendengar itu, jadi saya harus mawas diri dan harus introspeksi diri, yaitu Jadi perbincangan kita ini ya Pak tentang hubungan guru dengan siswa ya Pak? iya, jadi saya itu dengan siswa itu ibaratnya itu siswa itu di kelas 5 itu sudah mulai beranjak beranjak balik Remaja. ya, udah remaja, dimana mereka itu sudah ibaratnya sudah mengenal lawan jenis ya, dan juga fisik mereka juga sudah menunjukkan tanda-tanda sudah dewasa. Jadi saya harus bisa menempatkan diri supaya saya tidak salah dalam berperilaku, dan pada intinya nanti pembelajaran saya tidak terganggu. Ya, salah satunya saya itu harus menjaga sikap yang perlu saya hati-hati, yang saya dapat dari rekan guru saya, yang dari masukan masyarakat, bahwa ada guru yang ibaratnya itu terlalu akrab itu, jadi mungkin terlalu over, jadi mungkin salah persepsi pada bahwa guru itu sebenarnya itu menaruhkan kasih sayang dengan cara merangkul, memegang atau dan sebagainya, tetapi oleh masyarakat itu ternyata tidak diterima. Jadi di situ saya harus mungkin ada perubahan nilai atau mungkin perubahan cara sikap saya supaya itu mereka itu tidak risih dengan perilaku saya. Jadi
yang mana saya di kelas 3 itu mungkin misalnya saya apa ya ibaratnya berkelas berbelas kasih sayangnya itu dianggap wajar, tapi kalau di kelas 5 itu ternyata itu beda persepsi. Jadi saya harus jaga sikap dari bahasa Jawanya itu kayak lendotan, pegang-pegang fisik. Sekarang itu pegang fisik aja juga harus hati-hati gitu kalau kelas 5. Jadi bahkan saya mengalami sendiri itu, saya niatnya baik itu ibaratnya itu bukan menyeret ya, saya memegang itu, tapi ternyata ditangkap beda oleh siswa saya. Oh jadi saya mereka itu sudah beda dengan anak kelas 3. Nah itu Ibu, jadi saya punya apa ya keluhan yang mungkin ini harus saya jaga supaya saya tidak terbawa gesekan oleh masyarakat, dan saya ibaratnya dan pada intinya pembelajaran saya itu bisa tuntas dengan baik gitu. Baik, baik. Ya, menarik sekali ya mendengar permasalahan Bapak ini. Saya tertarik banget ini ya. Sepertinya ini ada sebuah dilema antara apa yang menjadi tugas Bapak sebagai guru, tapi juga tentu saja tugas Bapak juga kalau sudah menyerempet dengan masalah norma ya di dalam bidang di kemasyarakatan ya, mengenai pergaulan antara seorang guru laki-laki dengan perempuan, bahkan sebaliknya lah ya, sekarang guru perempuan pun dengan anak laki-laki semua sama lah ya sebetulnya. Itu sebetulnya sepertinya ada tugas kita sebagai guru, tapi juga tugas kita sebagai teman untuk mereka, di mana kita harus bisa ini ya, bisa menempatkan diri, begitu ya Pak, permasalahannya Bapak yang saya tarik kesimpulan seperti itu, betulkah? Nggih Bu, jadi apa intinya adalah di samping pembelajaran saya tuntas, tapi saya tidak menyerempet atau bergesekan dengan norma-norma yang dianut oleh lingkungan. Jadi apa ya, walaupun pada anggapan saya itu bahwa yang namanya guru itu adalah orang tua. Orang tua itu sama anak di sekolah itu ya, kita mencurahkan kasih sayang itu tidak ada niatan yang tidak, tetapi kan dari segi penampakan atau muncul dari yang dipandang oleh masyarakat itu mungkin ada saja yang beranggapan berbeda itu. Jadi ini yang mungkin yang harus dijaga batasan-batasan antara guru dengan murid, tanpa harus batasan itu mengindikasikan itu menjaga jarak, dianggap itu apa itu ya Bu ya, tidak mau bergaul. Jadi kita jadi betul-betul ini ya, apa itu ya, tugas guru itu pokoknya harus bisa membedakan, kemudian dirasakan oleh anak bahwa Pak Guru ini juga guru, tapi juga teman, tapi juga memberi rasa segan gitu ya kepada murid, sehingga murid pun dengan Bapak akan terasa segan begitu ya. Tetap mereka akan oh itu Pak Guru saya, tentu saja sikap mereka akan sedikit ada jarak sedikit lah ya, tapi jarak sebagai batas kehormatan mungkin ya Pak, begitu ya Pak. Nah kira-kira ini Pak, kira-kira apa sih kekuatan yang ada dalam diri Bapak ini untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedang dialami Bapak? Kira-kira apa nih, bisa diceritakan begitu Pak? Ya, kekuatan ya yang ada dalam diri Bapak untuk mengatasi permasalahan begitu. Iya. Pertama saya harus menyadari bahwa saya itu sedang berada di posisi di mana saya ini sedang berhadapan dengan mereka yang sedang beranjak remaja. Itu yang saya sadari, dan juga saya harus
adanya komunikatif dengan orang tua bahwa saya ini di dalam mendidik kelas 5 itu ada sebuah perbedaan dalam memberikan kasih sayang. Jadi agar mereka itu paham bahwa misalkan ada anak kelas 5 sedang berkerumun dengan saya dengan secara halus kepada mereka, misalnya ambil jarak satu langkah, karena nanti kalau terlalu dekat nanti suhunya panas dan sebagainya. Jadi jadi mereka tidak langsung menganggap ini Pak Guru ini tidak mau mau dekat dengan kami, atau mungkin kita itu berbau, atau kami ini tidak disukai. Dan harus mematahkan anggapan-anggapan itu dengan saya terlebih dahulu memberikan penjelasan kalau kalian berkerumun dekat dengan saya ini panas di lingkungan saya, nanti saya susah menilai dan sebagainya. Jadi saya harus secara hati-hati dan halus supaya mereka itu tidak tersinggung seperti itu. Oh ya, wah menarik sekali ya tak. Tentu saja kekuatan-kekuatan tadi yang ada dari dalam diri Bapak itu, Bapak menyadari posisi bahwa siswa ini sudah menginjak remaja, kemudian juga Bapak lebih komunikatif dengan wali murid itu ya. Kekuatan-kekuatan yang Bapak punya itu sangat baik sekali Pak, ya luar biasa. Nah kira-kira Bapak yakin itu dengan dua hal tersebut bisa menyelesaikan permasalahan Bapak ini? Saya rasa itu bisa Bu. Yakin saya Iya. karena ini menyangkut norma yang harus dijaga dan keberlangsungan dalam mengajar juga harus dijaga juga. Jadi nanti di samping pembelajarannya berjalan, norma juga terjaga dengan dua alternatif itu, dengan penjelasan orang tua, dengan memberikan penjelasan ke anak. Mereka akan semakin paham bahwa kasih sayang saya guru di kelas 5 dengan mereka itu berbeda dengan saya memberikan kasih sayang saya pas saat di kelas 3. Oh iya, baik. Iya Pak. Oke. Kira-kira selain dua hal tersebut tuh tadi Bapak menyadari posisi terhadap siswa, kemudian komunikatif dengan wali murid, apakah ada opsi lain tuh untuk menyelesaikan permasalahan Bapak? Iya. Adakah yang lain begitu, opsi yang lain begitu Pak? Kalau opsi yang saya cari atau saya tentukan mungkin itu dua, tapi karena saya ini sebagai guru yang tidak berdiri sendiri dan saya punya rekan sejawat, kemudian saya punya atasan, jadi hal-hal permasalahan itu juga mungkin harus diketahui pula oleh atasan saya untuk dicarikan jalan keluar, sehingga nanti kalau keputusan saya yang ambil mungkin yang dua alternatif itu untuk orang dinilai oleh atasan saya atau rekan sejawat mungkin berbeda, mungkin saya akan siap menerima dan mungkin saya akan mentelaah lagi yang mana yang terbaik, dan mungkin saya harus bisa mengevaluasi. Mungkin juga salah satunya dengan pendekatan ya Pak, pendekatan secara emosional terhadap anak. Mungkin kita kan punya teman sejawat ya Pak, termasuk dari guru agama, barangkali ini mungkin bisa mendukung, bisa mengatasi, membantu permasalahan Bapak, mungkin dari segi segi karakter, segi agama, barangkali dengan teman sejawat Bapak yang guru agama mungkin bisa dilibatkan juga, kemudian juga dengan pendekatan kepada anak, dengan circle time, itu anak diajak ngobrol
bersama-sama itu tadi Bapak sudah komunikatif salah satunya dengan siswa dengan murid begitu Pak. Nah kira-kira nih Pak, rencana untuk komunikasi kembali dengan wali murid itu kira-kira kapan, kemudian bagaimana nih strateginya Pak untuk dapat mengatasi hal-hal tersebut tadi? Ya, sebenarnya kenampakan siswa kelas 5, terlebih adalah kelas 6, sebenarnya sudah nampak sekali mereka itu ada jarak ya, walaupun sih mereka kadang-kadang ada yang mungkin khilaf ibaratnya atau bagaimana, atau mungkin saya sendiri yang mungkin terlalu over, jadi lupa bahwa siswa yang saya hadapi itu ternyata adalah kelas 5 bukan kelas 3 lagi. Jadi itu kelalaian yang mungkin saya harus ingat terus. Dan mungkin untuk wali murid ini adalah ya mungkin semacam nanti kalau misalkan ada pertemuan nanti kita singgung di sana bahwa saya sebagai wali murid membuat keyakinan dengan siswa seperti ini karena kami antara guru dan kelas 5 itu berbeda dengan kelas 3 atau kelas 2. Jadi ada satu sepemahaman antara kami dengan wali murid bila mana kami diadakan sebuah pertemuan atau bahkan mungkin ada masukan atau ada kritikan, nanti mungkin akan dijelaskan seperti itu bahwa saya sebagai kelas 5 sudah membuat keyakinan bahwa kami dengan siswa kelas 5 itu seperti ini. Baik. Iya Pak. Ya, ternyata waktunya juga sudah hampir 15 menit lebih nih Pak. Ternyata kita berbincang-bincang itu cukup menyenangkan ya, tak terasa waktunya. Tidak terasa sudah 15 menit Ibu ya. Untuk dapat menyelesaikan hambatan yang ada, permasalahan yang ada di kelas Bapak. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang-bincang lagi, tentu saja dengan permasalahan Bapak yang ini nih sudah teratasi begitu ya Pak. Baik Pak, senang sekali bertemu dengan Pak Suyoto. Selamat malam gitu ya Pak ya. Selamat malam juga Bu, terima kasih. Saya undur diri ya Pak. Terima kasih.